Untuk yang pertama, di sini kita klik di kolom jabatan ini, lalu kita ketik sama dengan left seperti ini, lalu di klik ID dosen yang kolom pertama. Nah, nanti muncul C7 seperti itu, dan tinggal kita ketik titik koma, lalu ketik 2 sesuai dengan RE, karena RE itu ada 2 huruf, kita tulis 2, tutup kurung, lalu muncul RE seperti ini, lalu tinggal kita ke bawahin, tarik bawah. Nah, nanti terisi otomatis. Untuk agar dia full tulisannya, kita bisa Ctrl X, ini kita copy, lalu kita ketik sama dengan VLOOKUP. Setelah itu kita copy paste yang sudah kita copy tadi sebelumnya. Nah, seperti ini, lalu titik koma, setelah itu di blok di bagian tabel gaji ini seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti di kolom itu, lalu titik koma lagi, kasih huruf tes 2. Nah, 2 ini tuh dari jabatan itu kan ada di kolom 2, 1, 2. Nah, setelah itu tinggal enter, nanti kita ke bawahin dan dia akan terisi seperti itu otomatis. Yang untuk NA ini kita bisa edit lagi. Nah, ininya dikeatasin aja, disesuaikan, setelah itu enter, lalu muncul yang sesuai. Begitu juga yang setelahnya. Nah, selanjutnya bagian status ini kita klik bagian status, lalu ketik sama dengan MIP seperti ini, klik 2, lalu klik di ID dosen di kolom pertama, muncul seperti ini C7, lalu titik koma, dan kita hitung angka start 6 ini, kita hitung angka dari awal, dari RE ini 1, 2, dan strip ini kita hitung juga 3, K, 4, kita hitung sampai K karena kita mengambil K nya, jadi 4, titik koma, 6 trashnya kita ambil 1 karena yang mau kita ambil K nya saja, 1 huruf, tutup kurung, enter, seperti ini, lalu ditarik ke bawah sampai muncul plus seperti ini, lalu tarik ke bawah, nanti terisi otomatis. Selanjutnya, agar ini terisi penuh, kawin dan belum kawin, agar lebih jelas, kita bisa tambahkan ini blok, lalu Ctrl X, setelah itu tulis sama dengan if, seperti ini, klik ini, lalu copy paste yang tadi sudah kita copy, Ctrl V, nah muncul seperti ini. Setelah itu sama dengan tanda petik K, untuk titik koma, kawin, titik koma lagi, lalu belum kawin, tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi terisi otomatis seperti ini. Setelah itu tarik ke bawah, nah nanti terisi otomatis. Untuk membuktikannya juga bisa dengan misal B di sini kita ganti jadi K seperti ini, lalu coba di sini, jadi dia terganti otomatis. Coba yang ini diganti menjadi B. Nah, jadi dia berganti otomatis, jadi belum kawin, seperti itu. Di tahun masuk, kita klik di sini. Ini hanya menggunakan rumus MIP tadi sama dengan MIP kedua, lalu klik di ID dosen ini, titik koma. Nah, selanjutnya kita hitung per hurufnya ini. Kita hitung dari yang RE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bagian tahun masuk itu kan ada di 1995. Jadi angka 1 ini berarti ada di urutan ke-7 dari R ini. Jadi kita tulis 7 titik koma, yang mau kita ambil angkanya di sini ada 4 angka dari 1 sampai 5 karena tahun itu kan ada 4 angka, jadi kita ambil dari 1 ini, 1, 2, 3, 4, tik 4, tutup kurung, enter. Nah, lalu tinggal kita seret ke bawah seperti ini, nanti otomatis terisi semua seperti ini. Selanjutnya gaji pokok itu klik sama dengan, setelah itu left, klik ID dosennya, titik koma, lalu 2, tutup kurung, enter. 2 itu gaji pokok di sini RE, kodenya RE. RE itu kan hurufnya ada 2, jadi kita klik 2, lalu enter. Nah, seperti ini bisa kita pastikan. Nah, benar. Setelah itu kita blok, lalu Ctrl X, ketik VLOOKUP. Setelah itu copy paste yang tadi kita copy seperti ini, titik koma, lalu blok yang ini seperti ini, titik koma lagi. Kolom gaji pokok itu kan ada di bagian 1
kolom nih 1, 2, 3, 4, 5, dan gaji pokok itu ada di kolom 5. Kita klik 5, ketik 5, titik, koma, kosong, tutup kurung, enter. Nah, langsung muncul sini gaji pokok sesuai dengan di tabel sipil ini. Tinggal kita seret ke bawah. Oke, jadi ini ada NA, kita tinggal benerin saja, enter. Nah, ini juga enter. Oke, seperti ini, dan jumlah totalnya itu nanti terdetek sendiri. Selanjutnya sekarang di bagian tunjangan, kita klik di sini lalu menggunakan rumus left. Terus klik ID dosennya, kolom pertama, titik koma, dan kita hitung di kode RE ini kan ada 2 huruf. Jadi kita tulis 2, titik koma lagi, tutup kurung, enter. Nah, muncul seperti ini. Kita bisa cek ke bawahnya apakah benar. Nah, benar sesuai dengan ID dosen di sini. Setelah itu kita pencet lagi ini, kita Ctrl X, lalu menggunakan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP ini kita Ctrl V yang tadi. Setelah itu titik koma, dan kita blok di bagian ini. Setelah itu titik koma lagi. Setelah itu menggunakan rumus MIP. Nah, setelah itu titik koma lagi. Nah, munculnya kayak gini ya. Setelah itu titik koma. Nah, tadi menggunakan, kita mencari BKK-nya ini kan. Jadi BKK yang ini ada di urutan nomor 4 dari R. Kita tulis 4, titik koma, 1, tutup kurung. Setelah itu Ctrl X lagi, dan menggunakan rumus if. Rumus if ini kita Ctrl V yang tadi, sama dengan ini menggunakan rumus yang dipakai di status tadi. Jika K kawin 3, jika K tidak kawin 4, tutup kurung. Nah, K 3, 4 ini maksudnya, jadi di kolom ini bagian tunjangan itu kan ada 2, kawin dan belum kawin. Nah, kawin ini kan ada di kolom ketiga, 1, 2, 3, sedangkan yang belum kawin ini ada di kolom 4. Jadi kita tulis K 3, titik koma 4 seperti ini, lalu titik koma lagi, kosong, tutup kurung, baru enter. Oh ya, di sini kita hapus sama dengannya, baru di enter. Nah, sini langsung muncul seperti ini, tinggal kita ke bawahin. Nah, seperti ini. Nah, yang ada NA-nya ini kita tinggal benarin aja. Caranya di yang blok kita tadi tuh bisa kita geser, disesuaikan saja, tinggal enter. Nah, nanti muncul di sini, begitu juga dengan yang bawahnya, bisa disesuaikan lagi, merah-merah di kolom ini, lalu enter. Nah, nanti totalnya juga sudah langsung tertera di bawahnya. Selanjutnya di potongan ini, kita menggunakan rumus make. Lalu klik ID dosen di kolom pertama, titik koma, dan potongan itu ada di setelah status. Jadi setelah BKKBK ini ada 1, 2, 1, 3, 2. Nah, ini kan berada di urutan 1, 2, 3, 4, 5. Ada di urutan 5, jadi kita ketik 5, titik koma, 1, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Lalu bisa kita sesuaikan lagi, Ctrl X, terus menggunakan VLOOKUP. Nah, ini Ctrl V yang sudah tadi kita copy paste di sini, lalu beri pembatas titik koma, setelah itu kita blok ini bagian sini. Maaf, kita blok seperti ini, lalu titik koma lagi, titik koma. Nah, kalau VLOOKUP ini kita hitungnya ke samping, jadi kolomnya itu ke samping, jadi kolom 1, kolom 2. Kalau VLOOKUP itu kan tadi kita ngitung kolomnya ke bawah, jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Sedangkan kalau VLOOKUP itu ke samping kolomnya. Nah, kita ketik yang kolom yang kedua, tulis 2, titik koma, kosong, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini langsung muncul, tinggal kita seret ke bawah. Nah, oke, seperti ini. Untuk gaji bersihnya itu mudah, tinggal kita klik di sini, lalu sama dengan kita klik gaji pokok, ditambah tunjangan, kita klik kolom pertama ini, lalu dikurangi potongan, kita klik kolom pertamanya, tinggal kita enter. Nah, tinggal kita ke bawahin, seret ke bawah, nanti otomatis terisi sendiri teman-teman seperti ini, dan totalnya juga akan terisi otomatis.